Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1589. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Adalah penduduk asli dari keluarga Tewoba di ranah bintang Sihang Selatan. Ini adalah keagungan Dewa Yuandao. Jika Anda membunuh saya, maka Dewa Yuandao pasti tidak akan pernah membiarkan Anda. Kata praktisi transenden setengah langkah itu yang masih tersisa. Pada saat ini, satu master transenden setengah langkah itu tahu betul bahwa dirinya bukanlah lawan Qin-Chen sama sekali, dan dia dengan tergesa-gesa memohon belas kasihan kepada Qin-Chen. Di lautan alam semesta ini, siapapun yang mengolah dan memenangkan pertarungan itu adalah senior. Jadi dirinya menyebut Qin-Chen sebagai seniornya, dan dirinya tidak memiliki konflik dengan Qin-Chen. Dirinya memohon belas kasihan. Tuan Yuandao, kata Qin-Chen seraya melirik Pang Muling dan berkata dengan tenang. Mengapa Tuan Yuandao ingin membunuhnya? Kata Qin-Chen. Praktisi setengah langkah itu lalu berkata, Senior, Nona Pang Muling itu adalah putri dari tuan rumah Anyou, dan Tuan Yuandao itu berlindung di keluarga Tuoba, dan keluarga Tuoba dan rumah Anyou selalu menjadi musuh. Jadi keluarga Tuoba mengirim Tuan Yuandao untuk menangkap Nona Pang Muling. Kata praktisi itu, apakah Pang Muling adalah wanita tertua dari Anyou Mansion? Setelah mendengar ini, namun sebelum Qin-Chen dapat berbicara lagi, Dewi Linglong itu memandang Pang Muling dengan kaget dan kemudian berkata kepada Qin-Chen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuanku, Anyou Mansion itu adalah salah satu kekuatan teratas di 13 wilayah selatan, dan penguasa rumah besar itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tong Tian itu telah mencapai alam transendensi kedua. Kata Dewi Linglong. Mendengar itu, Qin-Chen pun terkejut dan lalu memandang Pang Muling dengan kaget. Ya benar, saya memang adalah wanita tertua dari Anyou Mansion, tetapi saya sebelumnya tidak sengaja menyembunyikannya dari Anda. Kata Pang Muling. Dia buru-buru menjelaskan kepada Qin-Chen. Qin-Chen menyentuh hidungnya. Faktanya, dirinya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang Pang Muling sebelumnya, tetapi dirinya tidak pernah berharap bahwa Pang Muling ternyata memiliki latar belakang yang begitu kuat. Sementara pada saat ini praktisi setengah langkah transenden memandang Qin-Chen dengan tidak percaya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu asal-usul Pang Muling? Dirinya sebelumnya mengira bahwa Qin-Chen membantu Pang Muling karena Qin-Chen tahu asal-usul Pang Muling. Tetapi dirinya tidak pernah menyangka ternyata bukan itu masalahnya sama sekali. Dan tiba-tiba hatinya tergerak dan dia langsung melanjutkan perkataannya. Senior, orang ini adalah Pang Muling, putri penguasa istana Anyou. Sekarang penguasa Tuan Yuandao dan praktisi transenden dari klan kegelapan sedang bertarung dengan Mo Lao dari istana Anyou. Suatu ketika, jika Mo Lao itu dapat dibunuh oleh mereka, maka Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan itu pasti akan datang ke sini. Dan ketika saatnya tiba, senior, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda pasti akan dibunuh oleh Tuan Yuandao dan praktisi transenden klan kegelapan itu. Akan tetapi jika senior setuju untuk mempersembahkan gadis Pang Muling ini kepada Tuan Yuandao, maka Tuan Yuandao dan keluarga Tuoba pasti akan memberikan penghargaan kepada senior dan bahkan memperkenalkan senior kepada keluarga Tuoba. Dan gadis ini juga memiliki buah dewa kekosongan di tubuhnya. Dan junior berjanji kepada senior atas nama Tuan Yuandao bahwa kami pasti akan membagi buah tersebut dengan senior. Kata praktisi setengah langkah transenden itu. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Rupanya ketika melihat bahwa Qin-Chen tidak mengetahui identitas Pang Muling, dirinya langsung ingin memberikan tekanan kepada Qin-Chen dari dua aspek. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pihak lain, ekspresi Pang Muling tiba-tiba berubah dan dia buru-buru menatap Qin-Chen. Karena sebenarnya Pang Muling juga baru saja kenal dengan Qin-Chen, dan jika sampai saja Qin-Chen setuju dengan pihak lain, maka dirinya pasti akan berada dalam masalah.
dan hatinya saat ini langsung menjadi sangat gelisah. Qin-Chen mengabaikan kata-kata orang ini dan hanya mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa Tuan Yuandao itu bersatu dengan praktisi transenden klan kegelapan?" Kata Qin-Chen yang bertanya. Pria itu lalu menjawab, "Untuk beberapa alasan, wanita ini harus mencari klan kegelapan untuk mencari masalah dengan Tuan Yuandao dari klan kegelapan. Dan itu sepertinya Pang Muling dan Mo Lao telah menyinggung praktisi transenden dari klan kegelapan itu, yang alhasil praktisi transenden klan kegelapan itu bergabung dengan Tuan Yuandao. Senior, sekarang dalam rahasia Guiksu ini, gadis ini dipastikan akan mati. Senior, kenapa Anda tidak bekerja sama dengan keluarga Tuoba saya? Dengan kekuatan senior, keluarga Tuoba pasti akan membina senior dan bahkan memberikan harapan senior untuk menerobos ke ranah transendensi," kata orang tersebut. Mendengar itu, Qin-Chen menoleh untuk melihat ke arah Pang Muling. Di bawah keheranan master setengah langkah transenden itu, Pang Muling lalu berkata, "Apakah kamu telah menyebabkan masalah bagi praktisi transenden kegelapan itu karena aku?" kata Qin-Chen. "Ya, itu benar. Saya sebelumnya telah berpikir bahwa Qin-Chen, kamu telah dibunuh oleh praktisi transenden klan kegelapan Ningarai luar angkasa. Jadi saya meminta Mo Lao untuk membunuh praktisi transenden klan kegelapan itu untuk membalaskan dendam Anda. Karena bagaimanapun Anda dan saya dapat dianggap sebagai kenalan. Oleh karena itu saya tidak bisa melihat Anda mati sia-sia," kata Pang Muling. Mendengar itu, Qin-Chen tersenyum dan saat berikutnya Qin-Chen tiba-tiba berbalik dan menebaskan pedangnya ke arah praktisi transenden setengah langkah itu. Segera cahaya pedang menembus kehampaan dan dalam sekejap nampak terlihat oleh master yang berada di setengah langkah transenden itu. Di bawah tatapan herannya, cahaya pedang itu tiba-tiba menembus lehernya. Ada ketidakpercayaan di mata praktisi itu dan dia tidak mengerti kenapa Qin-Chen melakukan ini kepada dirinya. Karena sekarang Tuan Yuandao telah bergabung dengan praktisi transenden dari klan kegelapan. Tidakkah orang ini tahu bahwa menyelamatkan Pang Muling dari kematian itu sama saja dengan mencari kematiannya sendiri? Namun pada saat ini dirinya tidak tahu alasannya. Segera energi pedang yang menakutkan mengalir langsung ke tenggorokannya, mencoba menghancurkan tubuhnya. Matanya langsung dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan yang tak ada habisnya. "Karena aku akan mati, maka ayo kita semua mati bersama," kata praktisi setengah langkah transenden itu. Raungan pelannya terdengar dan hampir secara seketika tubuh di ranah setengah langkah transendennya langsung saja membengkak. Dan seketika cahaya hitam yang bersinar menyinari kulitnya dengan jelas. Dan saya bisa melihatnya, organ dalam di dalamnya langsung terlihat. Dan Anda dapat menemukan setengah langkah transenden puncak itu nampak sudah putus asa. Ada kelompok cahaya hitam yang terus berputar dan mengembang di matanya, dan retakan juga muncul di alisnya, dan keinginan aslinya langsung tersebar. Di ambang kematian, praktisi setengah langkah transenden itu langsung mengaktifkan metode rahasia, dan dia sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri, dan juga lautan jiwanya sendiri. Seorang pria kuat di ranah setengah langkah transenden ingin menghancurkan dirinya sendiri, dan ini adalah jenis penghancuran diri ganda. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya dampak ledakan yang akan terjadi. Tidak, kembalilah. Ketika Pang Muling dan Dewi Linglong melihat ini, mereka merasa ngeri dan buru-buru ingin mundur. Akan tetapi terlihat Qin-Chen nampak tenang. "Jika kamu ingin meledakkan dirimu, tanyakan terlebih dahulu kepadaku," kata Qin-Chen. Ekspresi Qin-Chen tampak serius. Qin-Chen mengangkat tangannya dan menyerang dengan pola ilahi spasial yang kuat. Dengan satu gerakan, kekosongan itu pun berputar dan langsung menyelimuti praktisi transenden setengah langkah puncak itu. Apa ini? Rasanya tidak enak berada di tengah-tengah ini. Tubuh fisiknya sepertinya telah memasuki kehampaan lain untuk sesaat, memberi praktisi transenden setengah langkah puncak itu perasaan melamun yang terpisah dari kenyataan. Boom! Kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya bertahan di sekitar tubuh fisiknya. Dan saat berikutnya, sebelum praktisi transenden setengah langkah ini menyadari apa yang terjadi, seluruh tubuh fisiknya telah terkoyak. Lautan jiwanya segera ditembus dan sisa-sisa kesadaran setengah langkah transendennya pun juga langsung dimusnahkan. Duar, ada ledakan. Setengah langkah transenden ini meledak dalam sekejap dan dirinya dicekik hingga ketiadaan oleh kekuatan ruang tanpa akhir ini. Ini
Saat ini Dewi Linglong dan Pang Muling sama-sama melihat pemandangan ini dengan kaget. Ini adalah seorang veteran setengah langkah transenden puncak, bahkan di rumah Anyao dan sekte ilahi Linglong. Master seperti itu tidak mudah untuk bisa dilihat. Akan tetapi sekarang master seperti itu dibunuh oleh Qin Chen dengan hanya satu gerakan. Dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak terkejut? Qin Chen kemudian mengangkat tangannya dan segera kekuatan transendensi setengah langkah yang menakutkan dari orang-orang ini melonjak dan langsung jatuh ke telapak tangan Qin Chen. Segera saya pun melihat aturan dan aura berbagai lautan kosmik melonjak terus-menerus memancarkan aura yang menakutkan. Apakah ini aturan berbeda di laut kosmik ini? Mata Qin Chen berkedip dengan tingkat kultivasinya saat ini. Setengah langkah puncak transenden ini tidak berarti apa-apa bagi Qin Chen. Lagi pula dirinya masih memiliki asal-usul kaisar leluhur iblis hitam yang merupakan ahli transendensi. Namun aturan dan kekuatan laut kosmik yang terkandung di dalam asal-usul tersebut itu merupakan keuntungan besar bagi Qin Chen. Karena yang paling Qin Chen kekurangan saat ini itu adalah asal mula laut kosmik. Boom. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan dirinya dengan hati-hati merasakan kekuatan aturan transendensi setengah langkah ini dan lalu menanamkan kekuatan aturan ini ke dalam pikirannya. Kemudian saya tidak tahu berapa lama, boom. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh Qin Chen dan gumpalan aturan lautan kosmik melonjak ke seluruh tubuhnya. Qin Chen lalu membuka matanya yang nampak dipenuhi dengan emosi. Meskipun kekuatan aturan orang-orang ini tidak kuat dan semuanya mengandung sumber kebenaran paling umum di alam semesta, namun bagi Qin Chen, orang dari alam semesta asli, dirinya itu tidak diragukan lagi, itu merupakan pelengkap yang sangat hebat bagi Qin Chen. Melihat Qin Chen telah memahami aturan dan jalan orang-orang ini, Dewi Linglong segera tergerak dan berkata, "Tuan, saya pikir Anda tampaknya tertarik dengan berbagi jalan asal di alam semesta ini. Ada alam rahasia di Linglong sekteku yang berisi aturan jalan khusus, dan itu berisi aura paling primitif dan istimewa dari laut kosmik ini. Jika Anda tertarik, Tuan, Anda dapat datang ke sekte Linglong kami di masa depan, dan saya pasti akan melaporkannya kepada guru dan mengizinkan Anda untuk masuk ke alam rahasia Linglong saya untuk mengamatinya," kata Dewi Linglong. "Oh, napas lautan kosmik yang paling primitif dan istimewa," gumam Qin Chen. "Ya, alam rahasia ini juga merupakan tempat di mana sekte ilahi Linglong saya memiliki kepercayaan diri untuk berdiri dengan bangga di lautan kosmik," kata Dewi Linglong. Dia buru-buru tersenyum. Jika dulu dia hanya dipaksa oleh Qin Chen dan tidak punya pilihan selain mengikuti Qin Chen, maka setelah mengalami adegan sebelumnya, dirinya benar-benar sangat terkesan dengan Qin Chen. Belum lagi bakat luar biasa Qin Chen yang dapat dengan mudah membunuh begitu banyak master di ranah setengah langkah transenden atas puncak, yang hanya merupakan legenda di lautan alam semesta ini. Sebagai seorang wanita, dirinya sangat merasa bahwa Qin Chen dan Pang Muling tidak terlalu akrab satu sama lain. Tetapi bagi Pang Muling, dia sama sekali tidak tergoda oleh ajakan keluarga Tuoba. Meskipun Pang Muling adalah wanita tertua dari rumah Anyao, melihat penampilan Pang Muling yang memalukan sebelumnya, Dewi Linglong tahu bahwa rumah Anyao jelas sedang berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan di alam rahasia Guiksu. Akan tetapi Qin Chen tidak berbuat apa-apa dan tidak tergoda sama sekali. Dan bahkan tidak takut untuk menyinggung keluarga Tuoba, membuat Dewi Linglong mengagumi karakter Qin Chen. Hahaha, mudah untuk mengatakannya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke sekte Linglong Anda, kata Qin Chen. Dia berkata sambil tersenyum kepada Dewi Linglong. Bukan hanya untuk aura khusus tahu itu, tetapi juga Qin Chen akan datang ke sekte Linglong untuk mengetahui apakah kekuatan takdir yang ada di sekte Linglong itu benar-benar ada hubungannya dengan pemimpin sekte Tianji atau tidak. Keduanya mengobrol beberapa kata sebelum kemudian memandang Pang Muling. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, Pang Muling sudah mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada Qin Chen. "Qin Chen, ini untuk Anda," kata Pang Muling. "Apa ini?" kata Qin Chen. Qin Chen lalu dengan penasaran mengambil kotak giok itu dan lalu membukanya dengan lembut dan boom. Napas luar angkasa yang menakutkan melonjak dalam sekejap. Napas luar angkasa ini mengandung kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar.
Di dalam kotak giok itu nampak ada 2 buah dao dewa ilahi yang sangat berubah-ubah. Itu seperti kristal yang terus-menerus memancarkan gumpalan kekuatan luar angkasa. Ketika kedua buah ini muncul, kekosongan di tubuh Qin Chen segera terangsang dan dia memiliki keinginan yang sangat lapar untuk melahap buah tersebut. Buah dao ilahi yang sangat kuat. Apakah ini buah dao pola ilahi kekosongan? Kata Qin Chen. Dia memandang Pang Muling dengan heran. Ya, itu adalah buah pola ilahi kekosongan. Orang tua Mo Lao telah mengambil 3 buah pola dewa ilahi kekosongan, dan semuanya ada pada saya. 1 sudah cukup bagi saya menelannya, dan 2 sisanya ini akan diberikan kepadamu, kata Pang Muling. Dewi Linglong memandang Pang Muling dengan heran dengan mata berapi-api, karena ini adalah buah pola ilahi dewa kekosongan. Bahkan ahli teratas transenden pun akan iri dengan harta karun itu. Hati Dewi Linglong dipenuhi dengan kegembiraan. Akan sangat bagus jika dirinya bisa memiliki buah seperti itu. Memiliki buah pola dewa kekosongan pasti akan dapat meningkatkan peluangnya untuk menerobos ranah transendensi, setidaknya beberapa persen. Tetapi Dewi Linglong tahu betul bahwa harta tersebut begitu berharga dan tidak mungkin akan menjadi miliknya. Melihat buah pola ilahi kekosongan di tangannya, Qin Chen cukup bersemangat. Ketika kedua buah pola ilahi kekosongan ini muncul di depannya, kekuatan ruang di tubuhnya segera melonjak dengan gila-gilaan, dan Qin Chen tiba-tiba mengerti kedua buah kekosongan ini. Dan 2 buah kekosongan ini dapat meningkatkan poid Apenue Qin Chen lebih tinggi lagi. Sebelumnya, di retakan ruang, tubuh dewa luar angkasa dan tubuh dao luar angkasa milik Qin Chen telah dikembangkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Dan jika Qin Chen bisa menyerap buah pola dewa ilahi kekosongan ini, akan sejauh mana kekuatan tubuh fisik luar angkasa Qin Chen akan ditingkatkan. Bahkan Qin Chen sendiri pun tidak bisa membayangkannya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Qin Chen pun kemudian menyimpan buah pola dewa ilahi kekosongan tersebut. Buah pola dewa ilahi kekosongan ini sangat penting bagiku, jadi aku tidak akan bersikap sopan. Dan juga di mana tempat Mo Lao dan Tuan Yuan Dao dan juga praktisi transenden klan kegelapan itu bertarung. Ayo kita pergi ke sana sekarang, kata Qin Chen. Apa, kamu ingin pergi ke tempat mereka bertarung? Tidak, kata Pang Muling. Mendengar ini, Pang Muling langsung berubah warna dan bulu-bulu menggelengkan kepalanya. Sekarang Tuan Yuan Dao dan praktisi transenden klan kegelapan telah bergabung. Mo Lao akhirnya dapat membiarkan aku melarikan diri. Dan jika sampai kita kembali sekarang, maka itu tidak hanya tidak akan membantu Mo Lao, tetapi juga akan membuat Mo Lao dalam bahaya. Mo Lao merupakan master terkenal di lautan iblis saat itu. Jika aku tidak ada di sini, bahkan jika dia dikalahkan olehnya, maka dirinya, Mo Lao, akan memiliki peluang yang bagus untuk dapat melarikan diri, kata Pang Muling. Dia berkata kepada Qin Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan mati, kata Qin Chen. Dia tertawa. Dia berpikir bahwa selain pergi ke sana untuk memeriksa situasinya, tetapi itu juga karena buah pola dewa ilahi kekosongan begitu ajaib, sehingga Qin Chen tentu saja tidak mau melewatkannya. Terlebih lagi, harus ada pertarungan antara Qin Chen dan praktisi transenden klan kegelapan itu. Dan sekarang dengan tubuh fisik Qin Chen yang telah menerobos, Qin Chen tidak sabar untuk bertarung melawan praktisi transenden dari klan kegelapan itu. Tentu saja Qin Chen tidak akan mengatakan ini kepada Pang Muling dan juga Dewi Linglong. Karena jika sampai dirinya mengatakan bahwa dirinya ingin menantang praktisi transenden dari klan kegelapan itu kepada Pang Muling dan Dewi Linglong, jelas saja Pang Muling dan Dewi Linglong hanya akan mendengar Qin Chen sepertinya sedang mencari kematian. Ini, Pang Muling nampak ragu-ragu. Tuan, jika itu adalah lokasi pohon buah dewa ilahi kekosongan, saya juga mengetahuinya. Dan saya dapat mengantar Anda ke sana, kata Dewi Linglong. Dia berkata seraya tersenyum saat ini kepada Qin Chen. Lupakan, biarkan aku saja yang memimpin, kata Pang Muling. Melihat ini, Pang Muling pun akhirnya menggeretakkan giginya. Segera dia berhenti ragu-ragu dan langsung terbang untuk memimpin jalan bagi Qin Chen. Di dalam kehampaan, Qin Chen dipimpin oleh Pang Muling dan lalu dengan cepat menuju ke lokasi buah tanda ilahi kekosongan berada. Kecepatan Qin Chen sangat cepat seperti sambaran petir di kehampaan. Hanya dengan satu lompatan, ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya telah dilewati di belakang Qin Chen.
seolah-olah tanah telah menyusut hingga 1 inci. Kecepatannya sangat cepat. Sementara di depan, kecepatan Pang Muling juga meningkat secara ekstrim. Sosoknya berubah menjadi bayangan seperti mimpi dan gumpalan kekuatan asli hitam bertahan di sekelilingnya membentuk perisai yang mengalir dengan unik. Perisai ini ramping dan dengan cepat menghilang di kedua kekosongan, membentuk kekuatan pendorong yang unik. Ini adalah teknik pergerakan unik dari rumah Anyou yang disebut Phantom Appeal Trail, yang merupakan teknik pergerakan teratas dari rumah Anyou, yang itu mengandalkan metode pergerakan ini untuk dapat bertahan begitu lama di bawah kejaran para master setengah langkah transenden sebelumnya. Awalnya Pang Muling khawatir Qin Chen tidak akan mampu mengikutinya, akan tetapi ketika dirinya mengerahkan seluruh kekuatannya dan menemukan bahwa Qin Chen telah mengikuti di belakangnya dengan ringan, Pang Muling pun langsung terdiam. Dari segi kekuatan, dirinya tidak sekuat Qin Chen, namun dirinya berpikir dia akan memenangkan permainan kecepatan dengan keterampilan fisiknya, akan tetapi dirinya juga tetap dikalahkan. Hal itu membuat Pang Muling berpikir, sebenarnya pelayan seperti apa yang telah dirinya temukan sebelumnya. Tes.